Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Zakiuddin Nur Hadi. Di sini saya akan mempresentasikan analisis investasi sektor kesehatan Indonesia untuk tugas mata kuliah Perekonomian Indonesia Universitas Cyber Asia. Yang pertama, latar belakang sektor kesehatan Indonesia. Sektor kesehatan Indonesia mencakup farmasi, alat kesehatan, rumah sakit, dan bioteknologi merupakan salah satu sektor strategis yang terus tumbuh sejalan dengan bertambahnya populasi dan kesadaran masyarakat akan kesehatan. Indonesia tercatat sebagai pasar farmasi terbesar di kawasan Asia Tenggara, didukung oleh populasi besar dengan struktur usia muda yang produktif. Pandemi COVID-19 menjadi titik balik penting. Pemerintah mempercepat program transformasi kesehatan untuk membangun kemandirian farmasi, vaksin, dan alat kesehatan nasional guna mengurangi ketergantungan pada impor. Saat ini sektor kesehatan menjadi salah satu sektor prioritas investasi nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Lalu untuk potensi pasar, dapat kita lihat data bahwa ketergantungan impor masih pada level 90% untuk alat kesehatan, devisa keluar sebesar 150 triliun, dan potensi pasar domestik sebesar 700 triliun. Sektor kesehatan Indonesia menghadapi paradoks besar, permintaan domestik yang melonjak, namun ketergantungan impor yang masih tinggi. Lebih dari 90% alat kesehatan masih diimpor, menyebabkan devisa keluar mencapai 150 triliun per tahun. Sementara itu, potensi pasar dalam negeri diperkirakan mencapai 700 triliun dan akan terus bertumbuh seiring dengan peningkatan populasi dan permintaan layanan kesehatan. Kebijakan substitusi impor dan insentif TKDN membuka peluang besar bagi investor domestik dan asing untuk membangun industri farmasi serta alat kesehatan dalam negeri. Lalu untuk faktor daya tarik investor pada sektor kesehatan Indonesia ada 4. Yang pertama, populasi besar dan muda. Indonesia memiliki total populasi lebih dari 280 juta jiwa dengan lebih dari 69% penduduk berada pada usia produktif. Lalu yang kedua, Indonesia merupakan pasar terbesar di ASEAN. Indonesia menjadi pasar farmasi terbesar di Asia Tenggara dengan potensi nilai pasar domestik dan ekspor yang besar. Lalu yang ketiga, adanya insentif fiskal. Insentif fiskal berupa tax holiday, tax allowance, dan keringanan pajak di kawasan ekonomi khusus atau KEK. Lalu yang keempat, adanya ketergantungan impor yang tinggi. Lebih dari 90% bahan baku obat dan alat kesehatan masih diimpor, membuka ruang besar bagi investor untuk substitusi impor. Lalu yang selanjutnya adalah kebijakan dan dukungan pemerintah. Yang pertama, dengan pemerintah mengadakan insentif fiskal, adanya tax holiday, tax allowance, dan keringanan pajak khususnya di kawasan ekonomi khusus atau KEK untuk industri farmasi dan alat kesehatan. Lalu yang kedua, relaksasi regulasi plasma. Sejak tahun 2023, Kemenkes merelaksasi aturan pengembangan pabrik fraksionasi plasma darah yang menarik investasi biofarmasi asing. Lalu yang ketiga, kepemilikan saham rumah sakit asing. Batas kepemilikan saham rumah sakit oleh investor asing ASEAN diperbesar hingga maksimal 70%. Lalu yang keempat, kemudahan perizinan. Penyederhanaan izin usaha, dan dukungan administratif melalui BKPM bagi investor farmasi dan kesehatan. Lalu selanjutnya, tren investasi pada sektor kesehatan selama 5 tahun terakhir. Dari grafik ini kita dapat melihat bahwa pertumbuhannya
tumbuh dengan sangat signifikan. Dengan rekor tertinggi pada tahun 2025, investasi kesehatan mencapai 574 juta US dollar yang merupakan tertinggi sepanjang sejarah. Lalu industri kimia dan farmasi adalah termasuk 5 besar sektor penyumbang investasi nasional. Tercatat 31,61 triliun pada triwulan 3 tahun 2024. Lalu untuk target jangka panjang, potensi pasar farmasi domestik dan ekspor diproyeksikan mencapai 700 triliun pada tahun 2025. Lalu ada juga proyek besar di tahun 2024 sampai 2026, yaitu pembangunan pabrik plasma SK Plasma oleh Korea Selatan dengan nilai 300 juta US dollar yang ditargetkan rampung dibangun pada tahun 2026. Lalu untuk investor asing utama pada sektor kesehatan, terdapat 3 negara investor terbesar di sektor kesehatan Indonesia, yaitu Singapura, Korea Selatan, dan Jepang. Dengan total realisasi investasi kesehatan mencapai 574 US dollar pada tahun 2025. Berdasarkan data Kementerian Investasi atau BKPM, Singapura merupakan investor terbesar di sektor kesehatan Indonesia dengan fokus pada manufaktur alat kesehatan dan distribusi farmasi. Lalu, Korea Selatan melalui SK Plasma membangun pabrik fraksionasi plasma darah pertama di Indonesia dengan nilai 300 juta US dollar bersama Investment Authority Indonesia Investment Authority atau INA. Kapasitas produksi 600.000 liter per tahun yang diperkirakan rampung pada tahun 2026. Sementara itu, Jepang dengan difasilitasi BKPM dengan rencana investasi senilai 1,4 miliar US dollar untuk industri bahan baku obat. Jepang juga mendapat dukungan pemerintah melalui insentif tax holiday dan tax allowance. Lalu untuk dampak investasi di sektor kesehatan, yang pertama yaitu kemandirian produksi nasional. Investasi sektor farmasi dan alat kesehatan mendorong kemandirian produksi nasional. Peningkatan kapasitas manufaktur lokal mengurangi ketergantungan impor hingga 90% untuk alat kesehatan. Memperkuat ketahanan kesehatan dan mengurangi neraca pembayaran melalui substitusi impor yang berkelanjutan. Lalu yang kedua yaitu penyerapan tenaga kerja. Pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan menciptakan lapangan kerja berkualitas tinggi. Sektor ini menyerap tenaga kerja profesional di bidang riset, teknik biomedis, manufaktur, dan regulasi. Berkontribusi pada penurunan angka pengangguran terdidik dan peningkatan daya beli masyarakat. Lalu yang ketiga, transfer teknologi dan inovasi. Investasi asing membawa masuk teknologi canggih dan pengetahuan manajemen mutu. Kolaborasi dengan investor dari Singapura, Korea Selatan, dan Jepang mempercepat adopsi standar internasional GMP dan ISO, meningkatkan kapasitas inovasi riset dan pengembangan dalam negeri secara signifikan. Lalu yang keempat, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Pertumbuhan investasi dengan estimasi dari 280 juta US dollar pada tahun 2021 ke 574 juta US dollar pada tahun 2025 memberikan multiplier effect ekonomi. Sektor kesehatan berkontribusi terhadap PDB nasional, memperkuat ekosistem industri pendukung, dan menciptakan rantai pasok yang berkelanjutan untuk pembangunan ekonomi jangka panjang. Untuk peluang investasi pada sektor kesehatan Indonesia, terdapat 4 peluang utama, yaitu yang pertama, substitusi impor bahan baku obat dan alat kesehatan. Substitusi impor bahan baku obat dan alat kesehatan membuka peluang investasi manufaktur berskala besar pada bidang kesehatan. Lalu yang kedua, pasar domestik besar dan terus tumbuh. Dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa,
dan penetrasi layanan kesehatan yang masih berkembang. Lalu yang ketiga, adanya insentif fiskal kompetitif, yaitu melalui tax holiday, tax allowance, dan KEK, mengurangi beban biaya awal investasi. Lalu yang keempat, adanya dukungan politik yang kuat. Sektor kesehatan menjadi prioritas nasional dalam agenda pertumbuhan ekonomi 8%. Lalu untuk tantangan investasi, terdapat 4 tantangan utama, yaitu yang pertama, regulasi dan perizinan yang kompleks. Meski telah disederhanakan, proses izin edar BPOM tetap memerlukan waktu yang panjang. Lalu yang kedua, batasan kepemilikan asing. Misalnya kepemilikan saham rumah sakit asing dibatasi maksimal 70% untuk investor ASEAN. Lalu yang ketiga, ketergantungan pada impor bahan baku. Stabilitas nilai tukar rupiah menjadi sangat mempengaruhi terhadap biaya produksi. Lalu yang keempat, kesenjangan infrastruktur dan SDM, terutama untuk daerah di luar Jawa, untuk distribusi dan tenaga kerja terampil. Kesimpulannya, sektor kesehatan Indonesia mencakup farmasi, alat kesehatan, dan bioteknologi, menunjukkan tren investasi yang terus menguat dalam 5 tahun terakhir, mencapai rekor tertinggi 574 juta US dollar pada tahun 2025. Daya tarik utama sektor ini terletak pada besarnya populasi, tingginya ketergantungan pada impor, serta dukungan kebijakan pemerintah berupa insentif fiskal dan relaksasi regulasi. Investor dari Singapura, Korea Selatan, dan Jepang menjadi pemain utama, dengan proyek strategis seperti pabrik vaksinasi plasma SK Plasma dan rencana investasi bahan baku obat dari Jepang. Meski peluangnya besar, investor asing tetap perlu mencermati tantangan regulasi, batasan kepemilikan, dan ketergantungan terhadap bahan baku impor. Secara keseluruhan, investasi asing di sektor ini berdampak positif bagi kemandirian kesehatan nasional dan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara luas. Mungkin sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.